nih bersama aku di Pemuda Bicara Sawit. Tepatnya di Saltum, sawit luar biasa 7 menit. Elsa. Hah? Kita Oh my god, sorry, aku fokus banget nih sama sosmed nih, ada berita terbaru. Oh gimana? Mungkin sahabat Maksi penasaran. Iya, ini nih, coba nih Saf ya. Katanya, devisa ekspor minyak sawit kita kecil. Oh bener ya? Gimana? Bisa diulangi? Katanya, devisa ekspor minyak sawit kita kecil, padahal kita tuh penghasil minyak sawit terbesar kan? Kenapa bisa jadi kecil? Oke, sahabat Maksi, jadi ternyata Elsa lagi baca-baca nih, terus nemuin salah satu berita yang nyebutin kalau devisa kita untuk sawit ini kecil katanya nih, sahabat Maksi. Bener nggak sih itu? Aduh, itu udah jelas-jelas salah ya, Sa. Lagi-lagi sawit sakit. Nah, sahabat Maksi, jadi memang itu tuh adalah satu hal yang salah gitu. Ada lagi mitos terbaru berarti. Iya, mitos terbaru. Nyambung dari episode sebelumnya nih, sahabat Maksi. Nah, kita perlu banget melurusin devisa ini tuh. Harus dong, daripada sahabat-sahabat Maksi di rumah juga kayak, masa iya nanti aku mau berkebun sawit devisanya kecil gitu. Iya, pikirnya begitu. Oke, mulai sekarang nih sahabat Maksi, kita sama-sama luruskan statement tersebut ya. Jadi sahabat Maksi, sejatinya devisa negara itu kan sebuah ekspor neto ya, Iya. Dimana dia itu nilai ekspornya dikurang dengan nilai impor. Nah, tadi yang narasi yang Elsa bacain itu mengatakan kalau si sawit ini tuh kecil katanya. Iya, devisanya. Padahal kenyataannya nih sahabat Maksi, yang terjadi di Indonesia sendiri itu justru ya si sawit ini menjadi penopang untuk ekspor Indonesia keluar gitu loh. Jadi memang si sawit ini merupakan penghasil devisa negara yang terbesar gitu. Bahkan di dalam perekonomian Indonesia sendiri gitu, sektor non migas itu berpacunya tuh pada sawit gitu. Dan si sawit ini sendiri dari tahun 2008 sampai dengan 2016 dia itu nilai ekspor netonya itu mengalami fluktuasi. Jadi secara neto dia masih surplus gitu. Jadi walaupun dia itu ekspornya tinggi gitu, tapi dia tetap menghasilkan surplus. Jadi memang luar biasa banget sih sawit ini gitu. Balik lagi ya, kalau misalnya kita lihat berita-berita miring apalagi tentang sawit yang dibilang katanya kecil devisanya, itu jangan lagi percaya ya sahabat Maksi gitu. Karena kenyataannya kalau misalnya sawit itu adalah penopang ekonomi Indonesia juga ya, sampai bener banget gitu. Dan bahkan ya kita tuh sekarang bisa lihat beberapa tahun ke belakang gitu, saat COVID juga ya, itu kan yang kita tahu ekonomi itu turun ya semuanya, termasuk ya di bidang perkebunan dan lain sebagainya. Si sawit ini tuh masih bisa stabil gitu, Keren berarti ya. Dia bahkan di kondisi yang sedemikian rupanya masih bisa survive gitu. Dia karena tidak bukan itu karena dia produktivitasnya tinggi, terus juga dia tidak membutuhkan lahan yang banyak, otomatis modal yang dikeluarkan para petani juga tidak besar ya. Modalnya kecil tapi income-nya itu besar. Okay. Nah, kemudian data juga menunjukkan nih bahwa pada tahun 2022 yang tadi aku bilang saat pandemi gitu ya, sawit ini beserta dengan turunannya dia mampu menghasilkan sekitar 40 miliar US dollar atau sekitar 40 miliar yang kalau dikonversi itu sebesar 600 triliun. Oke, itu nolnya berapa? Kayaknya kita lihat 100.000 aja jarang gitu ya. 600 triliun. Iya, gila banget nih sawit ini. 1, 2, 3, lebih dari 12. Kayak nolnya, aduh, nggak bisa didefinisikan. Kita udah nggak bisa berkata-kata sahabat Maksi. Saking bener-bener sawit ini keren banget deh pokoknya sahabat Maksi gitu. Ini nih aku lihat di depan nih udah disiapin gorengan nih. Tahu nggak apa? Ini tuh berhubungan juga dengan sawit. Apa nih? Ini bukan sawit gorengan? Bukan. Oke, bukan. Apa nih? Ini apa nih? Ini sawit rebus bercanda. bukan sahabat Maksi. Ini tuh pisang goreng. Ya sahabat Maksi juga tahu lah pisang goreng. Tapi hubungannya sama sawit apa? Iya, jadi dia ini tuh ingredients di dalamnya dan juga bahan yang digunakan untuk menggoreng minyaknya itu salah satunya ada peran sawit di dalamnya gitu. Jadi sawit di sini, jadi pisang goreng di sini tuh dimasak oleh minyak sawit ya, Iya, yang pasti kan kalau digorengnya aja udah pakai minyak sawit, cita rasanya juga beda dong. Emang kita ini sebenarnya manusia sawit kayaknya di sana. Hidup kita itu sejatinya ditopang oleh sawit. We love you sawit. Makasih banget berarti ya sama Bapak produser udah siapin makanan sesuai permintaan kita kemarin. Iya, mau diwujudkan loh sahabat Maksi. Bukan cuma itu, kan tadi ini udah ada bisa makanan, kita juga dikasih minum, bahkan di tumbler
Tumbler artinya apa sih bagi anak lingkungan? Biar tidak memperbanyak sampah teman-teman. Jadi kalau banget. misalnya sahabat Maksi ini nanti kita main keluar nongkrong, usahain tetap bawa tumbler ya supaya kita tidak menambah sampah plastik di dunia. Setuju. Jadi di samping kita memanfaatkan si minyaknya, minyak sawit ini, kita juga jadi ikut mencintai alam dengan menggunakan tumbler. Iya betul. Nah, oke sahabat Maksi, back to topic. Jadi intinya terkait dengan devisa negara tadi, ketika teman-teman melihat bahwa sawit ini katanya hasil devisanya kecil dan sebagainya merugikan, jangan lagi percaya ya sahabat Maksi, karena itu mitos belaka. Yang tepat adalah sawit merupakan penghasil devisa yang tinggi di Indonesia. Gitu. Nah, mungkin nanti pas udah berbuka gitu ya, kita bisa icip-icip ininya ya saya. Itu gampang lah. Mungkin di episode berikutnya, makanya nonton terus guys. Sisa kayak ini tuh banyak banget nanti kata-kata seru di Maksi Sawit TV gitu. Siapa tahu nanti kita akan ada mukbang juga kan, bisa jadi. Mukbang sawit. Ya, mukbang produk-produk sawit. Oke, bukan mukbang sawitnya ya. Bukan, atau mungkin sahabat Maksi pengen kita bikin konten seperti apa, atau ada saran masukan, bisa langsung aja komen di bawah atau di kolom komentar di YouTube ini gitu. Oke deh kalau gitu sahabat Maksi, ya kalau misalnya teman-teman masih penasaran, masih pengen tahu lebih lanjut lagi tentang sawit, kepoin terus ya saya konten kita, video kita, termasuk konten Saltum ini. Saltum, sawit luar biasa 7 menit. Saksikan terus episode berikutnya. Dadah!